Kedua anak ini alergi matahari. Begitu mereka terkena cahaya yang kuat, mereka bisa mengancam jiwa. Tapi ketika gadis kecil itu bangun, dia merasa ada yang salah. Saat dia menoleh, sinar matahari yang cerah menyinari langsung kedua saudara itu. Gadis kecil yang ketakutan berteriak. Sang ibu bergegas ke atas, buka pintu untuk melihat. Kedua saudara menggigil yang duduk di tanah. Kemudian dia ngeri mengetahui tirai-tirai dalam rumah. Semuanya menghilang secara aneh. Dia tidak punya pilihan selain dengan cepat melepas jaketnya dan menutupi kedua anaknya, lalu mengantarnya ke kamar yang lain. Tapi yang dia tak sangka adalah semua tirai-tirai dalam rumah sudah menghilang. Jadi dia harus menggunakan papan memblokir cahaya untuk sementara. Melihat kedua anaknya ketakutan, dia merasa ini pasti lelucon oleh para pelayan. Jadi dia marah dan lari ke pengasuh yang pegang dia dan tanyakan siapa yang melakukan ini. Gadis bisu itu panik dan tidak bisa berkata-kata. Katakan padaku. Katakan siapa lakukan ini. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, sang ibu langsung menyuruhnya menggunakan pena agar menulis. Tepat pada waktu itu, seorang tiba-tiba muncul yang memotong mereka. Ialah pengurus rumah. Tapi dia mengubah sikap yang kepatuhan sebelumnya. Sang ibu kemarahan menanyainya. Tirai-tirai di rumah di mana? Kamu ingin membunuh anak-anakku kan? Tapi pengurus rumah dengan tenang berkata, bukankah anak-anakmu masih oke? Sang ibu tercengang. Si pengasuh langsung berubah sikapnya. Sang ibu dengan marah pergi ke bawah. Buka dada. Ambil senapan. Tapi tepat waktu ini, para pelayan dengan tenang berjalan ke arahnya. Sang ibu berpikir, semua yang dilakukan para pelayan ini karena mereka ingin mengambil alih rumahnya. Dia menyuruh pengurus rumah berikannya kunci yang semuanya sebelumnya akan dilewati. Tolong tenang, Nyonya. Berikan aku kuncinya. Pengurus rumah yang tak berdaya harus memberinya kunci. Lalu para pelayan ini diusir keluar dari rumah. Tetapi mereka mengatakan bahwa, aku tidak bisa tahan lagi. Bagaimana denganmu? Sampai kapan? Sang ibu di sisi ini seperti orang gila. Dia dengan panik mencari di lemari dan laci untuk menemukan tirai. Tapi dia mengobrak-abrik kamar, mencari sepanjang malam tetapi masih tidak mendapatkan apa-apa. Anak perempuannya yang sedang di bawah mendengar suara. Dia merasa ibunya mungkin lagi menjadi gila. Jadi gadis itu memanjat keluar jendela, yang ingin keluar untuk menemukan ayahnya. Adik laki-lakinya tidak berani untuk diri sendiri di kamar. Jadi dia mengikuti saudara perempuannya untuk memanjat keluar jendela. Kedua saudara ini tidak dapat menemukan ayah mereka. Tapi mereka menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. 3 kuburan muncul di depan kedua saudara ini. Gadis kecil yang penasaran mendekat untuk memeriksa. Melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Di batu nisan adalah nama pengurus rumah. Sebelum gadis kecil ini berpikir lebih banyak, para pelayan perlahan muncul. Perlahan berjalan menuju ke arah kedua saudara. Pada saat yang sama, sang ibu juga menemukan foto di kamar pengurus rumah. Dia mengambil foto itu dan melihatnya. Gambar keluarga pengurus rumah muncul di garis pandangnya. Para pelayan sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Sang ibu setelah mengetahui yang sebenarnya, bergegas ke kamar anak-anaknya. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Di luar rumah, keluarga pengurus rumah tangga semakin dekat dengan kedua anak itu. Si adik laki-laki masih tidak tahu apa yang terjadi. Sang kakak perempuan yang ketakutan berteriak pada adiknya. Mereka adalah hantu. Si adik laki-laki panik dan menoleh kepalanya. Kemudian buru-buru berlari ke arah saudara perempuannya. Si kakak perempuan langsung lari pulang. Sekarang sang ibu memegang pistol dan bergegas keluar. Tepat waktu dia menemukan kedua anaknya yang sedang berteriak dan lari ke arahnya. Dia buru-buru menyuruh anak-anaknya memasuk rumah. Para pelayan perlahan dan berirama berjalan menuju si ibu. Si ibu takut.
yang gemetar dan menembaki mereka. Tapi ini yang tak berguna. Setelah beberapa tembakan berturut-turut, mereka masih tidak berhenti. Si ibu harus melemparkan pistolnya ke tanah. Takut, lari ke rumah. Dengan tangan dan kaki gemetar, dia mengunci pintu. Menyuruh anak-anaknya sembunyi di atas. Tapi pada waktu itu, keluarga pengurus rumah berdiri di pintu. Terus menatap. Si ibu ketakutan. Setelah semua, apa yang kalian inginkan? Tapi pengurus rumah berkata bahwa yang hidup dan yang mati bisa hidup bersama dengan damai. Sang ibu menangis dan memohon mereka untuk pergi. Tapi pelayan itu berkata, mereka tidak melepas tirai. Penyerbu rumah itu bukan mereka. Penyerbu sebenarnya ada di atas. Bersama anak-anaknya. Kamu harus naik ke atas. Dan berbicara dengan mereka. Ibu yang curiga naik ke atas. Mendorong pintu agar lihat. Tidak berharap untuk benar-benar melihat keluarga. Mereka duduk bersama. Duduk di tengah adalah seorang wanita tua tanpa iris. Yang sedang melakukan ritual dominasi. Putrinya berdiri di sampingnya. Wanita tua itu bertanya pada gadis itu. Apa yang dilakukan ibu mereka? Gadis yang berdiri di sampingnya berbisik kepada wanita tua itu. Gunakan bantal. Dia menggunakan bantal untuk membunuh anak-anak. Dia tidak membunuh kami. Anak-anak ini sudah mati. Kenapa masih di rumah ini? Kami tidak mati. Kami tidak mati. Kita tidak mati. Kita tidak mati. Kita tidak mati. Kita tidak. Sekarang kebenaran akhirnya jelas. Ternyata, sang ibu dan dua anak itu sudah meninggal. Keluarganya adalah jiwa yang tersisa di sini. Karena sang suami meninggal di medan perang. Sang ibu tidak tahan dengan kejutan ini, jadi dia menjadi gila. Bayangan perang dan tekanan hidup benar-benar menahan si ibu. Dia menggunakan bantal untuk meremukkan kedua anaknya. Kemudian bunuh diri dengan pistol. Tapi setelah anak-anak berubah menjadi roh, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Masih hidup seperti dulu di rumah ini. Ketika jiwa suami kembali, melihat keluarganya berubah menjadi jiwa. Sang suami tidak bisa menerima kenyataan, jadi dia memilih untuk pergi. 3 pelayan yang baik hati ingin mengingatkan mereka. Jangan bersembunyi dari kebenaran. Pilihlah untuk menghadapi kenyataan. Di balik kebenaran ini, menyembunyikan kebenaran yang menyakitkan. Termasuk tuduhan keluarga tentang perang tanpa ampun. Akhiri film. Ibu menggendong 2 anak berdiri di depan jendela. Melihat ke kejauhan. Dengan mata bertekad berkata, inilah rumahku. Tidak ada yang diizinkan untuk mengambilnya. Dan keluarga baru saja pindah ke rumah ini. Juga harus pindah ke tempat lain.